naik, tenang, karena Allah Maha Kaya. Lagian kadang mikirin dolar, keluar negeri juga belum pernah, paspor aja kagak punya, ya. Mikirin dolar, tenang, tenang, karena yakin dia dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus dia terima. Kalau belum diterima semua, nggak akan mati. Jadi dia lebih sibuk bukan mikirin yang udah pasti kayak rezeki, dia sibuk mikirin yang belum pasti. Apa contoh? Habis mati saya kemana? Akhirnya dia nggak sibuk sama dosa orang, sibuknya sama dosa sendiri. Maka pasti dia nggak suka ngehina, nggak suka kepo, nggak suka sombong, nggak suka ngeremehin orang. Karena tahu Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Jadi dia sibuk, sedangkan dia makin hari bertambah, makin dekat menuju mati. Kita tiap ulang tahun teh bukan nambah umur, Bu. Makin dekat kuotanya habis itu teh. Jadi akhirnya gimana? Sibuk berkarya, sibuk takwa, sibuk manfaat, boro-boro nggak ada waktu. Jangankan zolim ke orang, kepo urusan orang juga males. Jadi hidup teh manfaat, ya. Gak gampang marah. Ciri selanjutnya, dia nolong orang tapi dia dijahatin, masa dia nggak marah? Ya kan dia nolong orang bukan supaya dia dicintai, biar Allah suka, weh. Satu dunia cinta Allah benci juga dia yang repot, kan kalem. Kelakuannya nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan batu, ditanya kelakuannya lira, kalem. Tapi kamu udah nolong tapi malah dijahatin, ya udah, saya mah bakal mati kehalangan dosa. Sebagaimana tadi Nabi Adam digusir dari dosa-dosanya satu. Dari surga dosanya satu, kita pengen ke surga kehalangan dosa sendiri. Alhamdulillah dosanya digugurin dia. Kalem jadinya, nggak gampang marah. Enak hidup teh. Ya. Jadi lihat, hidupnya fokus jadi manfaat, nggak ada yang sia-sia, dan juga lihat nggak suka marah-marah, dan kejaga nih lisannya. Baju mah semua bisa pakai. Tapi ini sekarang bunuh orang nggak perlu pakai pisau, Bu, bisa pakai ini. Ya, jaga sekali lisannya. Nggak suka dia nggak mau dengar, nggak mau ngomong, nggak mau menyakiti. Kadang kita mah teman pengajian bawa tas baru, punya mertuanya ya komen. Ya. Enggak, beli sendiri, berarti KW. Kenapa? Suka, minta ke Allah. Ya Allah, hoyong tas nu kitu ya Allah. Boleh kok. Daripada julid. Walaupun masih banyak doa yang lebih baik. Doa husnul khotimah, doa minta hidayah. Nah, apa harus julid? Bu, ibu nanti kalau suatu saat ke tanah suci ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Puntennya punya, ulah heran, tong heran. Jangan heran kalau ngelihat ada orang yang ngambek melulu. Karena memang salah satu larangan ihram, nggak boleh marah-marah. Jadi setan nggak goda. Punten ya Bu, ada orang yang amat sangat rela jual sawahnya, jual hartanya demi bisa ke tanah suci. Ada orang yang bisa nyampe tanah suci ngambek, wae. Naon makan anak kieu? Nggak enak. Tapi pelan-pelan dicemilin habis, dibungkus lagi ke kamar. Kan nyebelin. Dihina tapi dihabisin. Ngambek terus kerjaannya. Atulah, nggak semua orang bisa ke tanah suci. Ini Masjidil Haram udah depan mata. Sholat di sana pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di Indonesia. Coba. Terus malah sibuk marah-marah. Udah tenang. Kadang kalau mau jujur bisa jadi kita ngalamin yang nggak enak di sana buat gugurin dosa kita di Indonesia. Ada kok yang kayak gitu. Istilah. Jadi gitu ciri Allah, udah cinta, tenang, dan kelihatan dari ucapan, tindakan, perbuatan nyambung terus ke Allah. Ya, wallahu alam bisawab. Oh, satu lagi, banyak ingat mati biasanya. Serius, ya. Dan dia amat sangat mempersiapkan bekal untuk hari matinya. Ya, wallahu alam bisawab. Lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ustaz. Ada satu lagi
Iya. Mangga. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mimin. Izin bertanya Pak Ustadz Mangga. terkait buku perjalanan mencari Allah. Mangga. Kenapa Ustadz melakukan perjalanan mencari Allah? Padahal kita sudah tahu semua bahwa Allah itu dekat. Ya. Kemudian apa saja yang Ustadz lakukan saat melakukan perjalanan mencari Allah? Ya, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, ada judul, ya, perjalanan mencari Allah. Dua, kenapa Ustadz melakukan pencarian mencari Allah pada Allah itu dekat? Tahu Allah dekat itu karena sudah tahu ilmunya bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi mereka. Nah, tapi kan itu perlu ngaji dulu baru tahu bahwa Allah dekat. Kalau seumur hidup nggak pernah buka Quran, tahu dari mana? Sedangkan saya nggak bisa milih, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa. Di rumah dulu, rumah nenek, saya tinggal lama dengan nenek. Di rumah ada meja abu buat sembahyang pakai hiyo, ada dupa. Keluarga besar kami dulu Buddha. Sekolah TK sampai SMA sekolah Katolik. Makan babi doyan. Nyari duit di Thailand. Kenal Allahnya dari mana? Tahu dari mana kalau Allah itu dekat? Baru ketika nyari Kristen teh kumaha sih, Katolik teh kumaha sih, Buddha teh kumaha sih, Islam teh kumaha sih. Oh, baru tahu ini dia agama yang sesungguhnya menurut Koko, ya. Jadi ya sudah, karena memang nyari tahu. Soalnya cek nu eta, nu bener eta. Cek nu ieu, saur nu ieu, nu bener nu ieu. Ya. Nyari nggak jadi? Nyari, ya. Dan meskipun Allah dekat, tapi kadang kitanya yang tidak tahu bahwa Allah itu maha dekat. Ya. Gitu, kurang lebih. Apa yang dilakukan? Ya, hamba yang bodoh banyak melakukan kesalahan, tapi Allahnya aja yang terlampau baik memberikan banyak kebaikan. Ya. Ada episode diuji dunia, tapi dunianya haram. Ternyata tidak bahagia juga, karena ternyata alasan orang pengen kaya itu satu, yaitu karena mereka belum pernah kaya. Ya, gitu aja. Ternyata dunia bisa bosen. Ibu doyan nasi goreng, makan nasi goreng yang sama sehari 3 kali selama bertahun-tahun, bosen nggak? Bosen. Sama Bu. Kalau hari ini ibu terima duit 100 juta, senang? Senang. Tapi kalau misalkan nanti ada harinya ibu terima duit 100 juta setiap hari, bertahun-tahun, demi Allah bisa bosen. Masa sih kok terima duit 100 juta tiap hari bisa bosan? Kalau ada yang nanya kayak gitu, berarti punten, berarti ibu belum pernah sekaya itu. Udah. Ya. Serius, ya. Nggak ada yang pengen selamanya hidup seperti itu. Nggak ada yang berakhir bahagia dari bisnis yang haram. Ya itu semua dijalanin, dilakuin sampai akhirnya menemukan cahaya Islam. Ya. Ya, mudah-mudahan bukunya jadi dakwahnya jadi manfaat. Demi Allah tidak ada kebaikan pada diri ini. Allahnya aja yang maha baik. Kok bisa kok nggak tahu? Allah yang nolong, atau mungkin doa orang tua yang udah menangis berkali-kali, atau mungkin saya pernah jahat ke orang yang saya jahatin ternyata orang soleh asli. Jadi bukannya balas dendam, dia malah doain, ya Allah mudahan Ning Kongko dapat hidayah. Jadi akhirnya ya inilah yang terjadi. Mungkin orangnya udah wafat, mungkin orangnya sekarang lagi istirahat, tapi yang didoain ini lagi ngaji, jadi pahala jariah bagi beliaunya, tanpa harus kesana sini, tanpa harus dipoto-poto. Ya. Allah yang nolong. Ya. Jadi sebetulnya itu buku bukan tentang Koko, tentang kebesaran Allah dalam salah satu hidup hambanya. Udah, gitu. Nggak ada sih Kokonya mah nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ada yang ngelihat orang ceramatnya didoain ya Bu ya. Ya Allah Ning Kongko ngomong wae, biasa ke jualan handphone di BTM. Doain, ya Allah mudah-mudahan Ning Kongko nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampein. Bu,
Doain saya ya Bu ya. Boleh request nggak? Doain saya husnul khotimah ya. Mudah-mudahan matinya pas lagi tahajud atau lagi ceramah. Belum ya, nggak bisa acting ya. Jika bocah, jika budak. Atau mudah-mudahan matinya waktu lagi sujud di raudhah dekat makam Nabi. Indah ya Allah. Tapi nggak bisa acting itu. Bunuh diri juga nggak boleh ya. Terus punten, nanti pas koko mati sholatin ya Bu ya. Teringat di hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa seorang muslim wafat lalu disolatkan oleh 40 orang, maka doa dari 40 orang itu akan menjadi syafaat bagi dirinya. Ini kan kalau ikut sholatin, alhamdulillah nyesatnya. Ya Allah. Cek si ibu nate, ya udah kabaran we kok mun maot. Kumaha? Nah saya nggak tahu tanggalnya Bu. Doain ya Bu ya. Bisa jadi nanti malam, nggak ada yang tahu. Tapi kalau jauh kan bisa sholat goib, ya. Sholatin dari jauh, ya. Ya. Tapi nggak tahu umur mah Bu lah. Doain we ibunya. Yang muda belum tentu ketemu tua, ya. Maka nggak harus sakit, nggak harus tua, ya. Hati-hatilah yang pada di bawah lampu bisa jatuh, ya. Ya. Nggak, tenang. Kalau kata Allah belum waktunya, nggak akan terjadi apa-apa, ya. Wallahu a'lam bishawab.